riwayat lain dikatakan memerintahkan mereka untuk menggunakan siwak di setiap kali wudhu gitu. Tapi bukan berarti ini sunnah jadi diremehkan. Justru karena ini sunnah kita harus mengerjakannya gitu ya. Jangan cuma sunnah dijadikan alasan ini cuma sunnah kok makanya ditinggalin. Jangan, justru karena sunnah kita harus mengerjakan. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain tentang siwak bahwa siwak adalah madharatul lil fam, mensucikan atau membersihkan mulut, dan juga mardatul lirrabb, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu suka dengan hambanya yang menjaga kebersihan mulutnya. Intinya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi menjaga jangan sampai mulutnya ini bau mulut gitu ya. Makanya sangat baik, sangat bagus ketika seseorang menjaga dari mulutnya jangan sampai ada bau yang keluar, bau yang tidak sedap maksudnya. Wa majlatu lil basar, dan juga faedahnya adalah memperkuat penglihatan atau mempertajam indera penglihatan hanya dengan menggunakan siwak. Jangan tanya kok bisa, apa hubungannya? Gini. Ini kita baca di hadisnya seperti itu, jadi kita percaya aja sama apa katanya Nabi Muhammad gitu. Kalau masalah kok bisa, bagaimana ini itu, kita pun belum melakukan penelitian lebih lanjut. Mungkin nanti kenapa-kenapanya ada yang akan melakukan riset tertentu gitu. Tapi yang jelas mungkin karena kita rajin gosok, rajin bersihin mulut, digosok-gosok itu memperlancar peredaran darah sehingga mempertajam penglihatan atau apapun, banyak sekali kemungkinan yang lain. Yang jelas faedahnya yaitu jadi bisa mempertajam penglihatan. Dan Rasulullah SAW bersabda, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatin bi khairi siwak. Jadi 2 rakaat kalau orang sholat 2 rakaat menggunakan siwak itu lebih baik, lebih afdal, lebih utama daripada orang yang sholat 70 rakaat tanpa menggunakan siwak. Nah, orang yang sudah tahu fadilahnya seperti ini lalu dia meninggalkan, maka rugi sendiri. Orang lain dengan bermodal siwak, dia selalu menggunakannya, selalu membersihkan mulutnya, dia gunakan siwak ketika akan wudhu, akan sholat, maka dia mendapatkan 2 rakaat yang lebih baik, yang lebih utama daripada yang sholat 70 rakaat yang non siwak, yang tanpa menggunakan siwak. Waqala aidan, dan dikatakan juga Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang sholat dengan pakai siwak dibanding yang gak pakai siwak adalah 70 kali lipat. Kurang lebih maknanya sama kayak hadis yang tadi. Maka kita lihat dari ulama-ulama kita, guru-guru kita, bahkan ketika mereka bahas masalah bab ini di dalam kelas, langsung ditanyakan kepada murid-muridnya, mana siwak kamu? Mana siwak kalian gitu ya. Saya masih ingat dulu ketika di pondok itu setiap kali belum mulai pelajaran tuh pasti ustadzah-ustadzahnya nanyain, siapa yang gak bawa siwak? Ayo, siapa yang bawa siwak? Angkat siwaknya. Jadi diangkat gitu. Bukan ngangkat jari telunjuk gitu, ngangkat siwak masing-masing, ustadzahnya ngelihat siapa yang bawa, siapa yang gak bawa gitu. Jadi mereka memang mewajibkan sebelum kita belajar selalu harus ada siwak gitu. Jadi sekarang saya mau tanya sama semua teman-teman yang mendengarkan, mana siwak kalian? Kalau saya emang gak bawa siwak, tapi alhamdulillah udah pakai siwak. Sebelum ngerekam audio ini saya tadi pakai siwak. Nah, kalian mana siwaknya? Kalau sudah ada ya alhamdulillah, kalau belum maka harus diusahakan, harus ada, harus punya siwak. Bahkan sebagian dari guru-guru kita kalau pas ngebahas bab siwak, maka ditanya murid-muridnya mana siwaknya. Kalau ada yang bilang lupa, saya nggak bawa, maka gurunya akan bilang ya udah, jangan belajar bab ini, nggak usah baca bab ini dulu, nanti lanjut kita bahas bab yang lain aja dulu aja. Jadi kita bahas bab yang lain dulu aja, nggak usah bab ini dulu. Jangan bab ini, karena kenapa? Karena tidak diamalkan. Karena kita belajar itu untuk diamalkan.
Mudah-mudahan kita bisa ngamalin semua apa yang kita dengar. Insya Allah Allah ngasih hidayah, ngasih taufik, mempermudah kita semua mengamalkan sesuatu yang baik yang kita dengar. Insya Allah, amin ya rabbal alamin.